pendidikan khusus profesi advokat kita hari ini dengan materi hukum perusahaan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Robert SHMH. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih MC atas kesempatannya, sama moderator ya, maaf. Jadi Bapak Ibu, kalau cerita hukum perusahaan, kalau hukum ya kita udah tahu semuanya, hukum itu apa. Kan udah pasti udah lulus S1 semua, udah minimal SH, udah ada S2. Nah, kalau cerita perusahaan, Bapak Ibu jangan terkecoh. Banyak yang saya amati itu orang masih susah membedakan perusahaan dengan perseroan. Itu dua hal beda. Banyak orang menganggap bahwa kalau cerita perusahaan pasti cerita PT, belum tentu. Karena perseroan terbatas itu adalah lingkup dari perusahaan. Kalau perusahaan dia lebih luas. Apa makna perusahaan itu? Perusahaan itu ialah badan usaha, ya kan? Dia menjaga dia usaha, berkesinambungan terus menerus untuk mencari keuntungan, dan ada pencatatan keuangannya, baik sederhana maupun yang kompleks. Nah, jadi kalau ditanya perusahaan itu bagaimana pembagiannya, maka saya susah begini Bapak Ibu. Perusahaan dia tidak berbadan hukum, dia berbadan hukum. Kalau dia tidak berbadan hukum, maka apa definisinya? Apa maknanya? Maka tidak ada pemisahan tanggung jawab antara para pendirinya dengan si badan usahanya. Contohnya apa? Usaha dagang, usaha perdata, firma, dan CV. Nah, kalau dia berbadan hukum, terbagi lagi menjadi yang publik dan privat. Yang publik apa? Ya BUMN, terbagi jadi persero dan PRO. Kalau dia privat, itu ada apa? Ada PT, koperasi, yayasan, dan perseroan tunggal. Nah, kalau PT ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, ini dua, kenapa saya kasih Anda peta merah? Karena kita akan fokus di dua topik ini hari ini. Kalau kita bicara ini semua, gak cukup waktunya Bapak Ibu. Kita akan banyak bicara yang di PT tertutup, ya, perseroan tunggal sebagai perkembangan dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diubah lalu dicabut dengan RUU Cipta Kerja. Oke, mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa kami sebagai calon advokat harus belajar mengenai hukum perusahaan? Saya sampaikan bahwa Bapak Ibu, nanti klien Bapak Ibu itu kan bukan hanya orang, bukan hanya individu. Bisa, gambaran mungkin besar banyak yang dari kalangan perusahaan, khususnya apa? PT, perseroan terbatas. Nah, bagaimana mungkin nanti Bapak Ibu bisa menjalankan kasus atas nama PT, misalnya 5 kuasa PT, kalau Bapak Ibu sendiri tidak paham tentang PT itu sendiri, perusahaan itu sendiri. Nah, jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, kalau PT itu sebagai subjek hukum, dia ada dua hukum yang paling mendasar, baik litigasi maupun non-litigasi. PT sebagai subjek hukum, maka dia dapat bertindak layaknya manusia. Dia punya hak kekayaan, dia bisa digugat, dia bisa menggugat, dia bisa melakukan sejumlah perbuatan hukum, misalnya jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa. PT hanya tidak bisa melakukan pola hukum di bidang hukum ke keluarga. Karena PT nggak bisa kawin, PT nggak bisa punya anak, PT nggak bisa mewariskan. Tapi kalau yang lain-lain dia bisa nggak? Kalau di lapangan hukum tata kekayaan, dia bisa. Nah, jadi karena dengan kewenangan dia, walaupun dia punya hukum itu, pasti bisa muncul sengketa dengan subjek hukum lain. Baik subjek hukumnya itu adalah manusia, baik subjek hukumnya adalah badan hukum privat, PT lain, atau badan hukum publik, pemerintah misalnya. Nah, kalau dia litigasi, berarti apa? Bisa aja nih PT ini dia menggugat, atau dia digugat oleh pihak lain, dan dia butuh jasa dari Bapak Ibu untuk tapi kan tidak semua hal boleh dilakukan, maka ada pembatasannya dengan hukum. Maka yang apa?
hukum ada, tidak lain dari alasan-alasan yang telah dilakukan oleh manusia bijak selama berabad-abad untuk kepentingan transaksi dan bisnis dari umat manusia. Maka intinya saya mau bilang begini, kalau dalam berbisnis itu dan memahami hukum itu apa? Bagaimana? Silakan Anda berbisnis dengan cara apapun itu, sepanjang tidak melanggar aturan hukum. Pemegang saham ribut dengan urusan RUPS satu, bisa nggak? Bisa banget. Ada urusan RUPS yang merugikan pemegang saham minoritas, bisa dibuka? Bisa. Pemegang saham merasa dirugikan oleh perbuatan dari si direksi dan atau dari komisaris, mau membuka? Bisa nggak? Bisa. Mau melaporkan ke polisi? Bisa nggak? Bisa. Kemudian order PT bersengketa pada order PT lainnya, satu direktur dengan direktur lainnya, bisa sengketa nggak? Bisa. Terutama dalam hal apa? Masalah penembakan tanggung jawab. Atau apa lagi? Direktur bersengketa dengan komisaris, bisa nggak? Bisa banget. Dan sering terjadi, sering. Terutama dalam hal apa misalnya? Ini pernah saya alami ya. Jadi ada kasus di mana kan harusnya RUPS itu diselenggarakan oleh direksi, direktur. Kalau direktur tidak menyelenggarakan, barulah kewenangan itu diberikan kepada komisaris. Itulah kata undang PT. Nah ternyata dalam kasus saya itu komisarisnya serta-merta menjalankan RUPS, padahal direkturnya sama sekali belum menjalankan. Komisaris saya bilang, ya orang sudah saya ngomongkan sama kamu, gak kamu jalankan. Direkturnya bilang, mana ada kamu mohonkan? Nah, sengketa yang menunda Bapak Ibu. Ya banyak dengan damai juga. Nah kemudian terakhir, pemegang saham, segala ada pemegang saham lainnya. Nah ini terutama berkaitan dengan masalah RUPS. Nah, jadi Bapak Ibu, dari kelima ini, Bapak Ibu sampaikan betapa banyaknya kasus yang mungkin lahir dari PT itu sendiri. Belum lagi apa? PT dengan negara, bisa nggak? Bisa banget. Masalah pajak, perizinan, masalah betul, banyak Bapak Ibu, banyak dimensi. Oke, sampai sini Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Apa ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan. Baik ke Bapak Ibu. Sedikit bertanya Pak, karena saya dari Riau, banyak perusahaan tentang kelapa sawit itu Pak. Ya. Boleh nggak kita nuntut kalau dia tidak melaksanakan CSR? Oke. Kalau Bapak menuntut dia Bapak sebagai apa kapasitasnya Pak? Mungkin bekerja sama dengan kepala daerah yang ditempati oleh perusahaan desa. Oke. Kalau memang Bapak kapasitasnya sebagai bagian dari perangkat ini daerah ya. Kalau memang saya boleh Pak. Kalau memang ada kewajiban di beberapa perkebunan, setiap perusahaan perkebunan itu dia wajib dengan CSR. Dan sekarang ada namanya program kemitraan. Itu di plasma dengan para petani sawit. Jadi kalau misalnya perusahaan itu untung, ada profitnya, dan dia punya CSR dan bisa kita tuntut. Tapi tidak juga, setahu saya juga ada dalam prakteknya itu perusahaan-perusahaan itu membuat kontrak dengan misalnya dengan pihak yang mau dia dengan CSR nanti. Dibilang ya kalau saya untung, saya akan memberikan ini, apakah pembangunan sekolah, pembangunan jalan, beasiswa, bantuan sembako, pembangunan rumah ibadah, macam-macam. Contoh Pak kan, HGU misalnya perkebunan sawit. Kebetulan di lokasi HGU tersebut akan dilintasi jalan tol. Jadi HGU itu kan hak milik
guna usaha, guna usaha bukan hak milik. Kemudian pemerintah mau membangun jalan tol, apakah HGU itu diganti rugi tanahnya atau tumbuhan saja Pak? Demikian. Nah, pertama mungkin maaf kalau saya salah karena saya bukan ahli Pak. Tapi sepengetahuan saya Pak, di Indonesia itu kita mengalami keputusan horizontal. Artinya tanah dengan segala benda jenis tanah itu berbeda pemiliknya. Nah, maka menurut saya harusnya ketika pemerintah membangun jalan tol, saya akan menggunakan tanah HGU. Banyak tanah HGU itu ada tanamannya. Nah, harusnya sih juga memiliki tanah juga bersama dengan nilai tanamannya. Kan sama ketika orang misalnya ada rumahnya itu dia di apa ya akan digunakan untuk pembebasan lahan. Dan maka saya bisa dirugi bukan hanya nilai tanahnya juga, tapi juga nilai bangunannya. Kalau saya sebut itu Pak, mungkin kemarin Bapak diskusikan mungkin dengan ahli pertanahan, mungkin bisa lebih konflik soalnya, karena saya bertanya kepada pertanahan. Ini demikian Pak, ada ini. Daftar secara elektronik melalui portal AHU. Nah, kalau AHU ini kalau sudah terdaftar, sudah dapat bahasan, ya udah itu sama totalnya dengan SK pengesahan badan hukumnya. Kemudian uruslah apanya, NIB-nya, WP-nya, izinnya. Baik, izin bertanya Bapak, tadi kan ada di bagian litigasi kan ada namanya tindak pidana korporasi kan Pak, pidana korporasi. Nah, sanksi dari pidana itu sendiri kan ada berupa kurungan ataupun denda, ya kan Pak? Ya. Nah, sementara ini subjek hukum di sini adalah korporasi. Nah, yang dikenakan itu kalau semisal sanksinya itu pidana, karena kan semisal ada perusahaan dia mungkin perusahaan yang berkedok tadi seperti Bapak bilang dia perusahaan tempat pencucian uang ataupun ternyata dia perusahaan trading, ternyata dia perusahaan judi online atau segala macam, itu yang dipidana siapa Pak? Gitu. Oke. Baik Pak, terima kasih. Jadi begini Pak, kalau berbicara tindak pidana korporasi, ini kan dia khusus ya, pelakunya adalah korporasi, perusahaan. Maka ingat korporasi itu dia tidak bisa dipenjara. Karena bisa menjalankan adalah orang yang dengan kebebasan. Karena korporasi biasanya kalau terhadap korporasinya sendiri, itu biasanya pidananya adalah denda dan pemerasan aset itu. Atau bisa jadi dia juga akan dibubarkan. Nah, kalau misalnya bisa dibuktikan adanya perintah misalnya dari pendirinya, pemegang sahamnya, atau mungkin pemilik manfaat yang lain. Nah itu berlaku prinsip corporate fail. Artinya apa? Orang yang menyuruh itu, yang menggerakkan itu juga bisa diminta pengajuan secara pidananya. Nah itu dia. Tapi kalau terhadap korporasi sendiri, biasanya hanya adalah pidana denda, penguasa aset, atau dia dibubarkan. Karena kamu tinggal menjaga KPT. Kamu mungkin kan? Nah, nanti bisa jadi nanti kalau saya terbukti bahwa ternyata PT ini dia melakukan pembakaran hutan misalnya. Di mana pembakaran hutan ini perintah dari pemegang sahamnya kepada direkturnya. Maka PT-nya bisa jadi didenda, pemegang sahamnya dengan direkturnya bisa dipenjara. Baik Pak, nama saya ini. Saya boleh naik pilot kan? Silakan. Jika ada sebuah perusahaan kan nyatakan pilot Pak. Kan maka ditunjuk seorang kurator adalah Pak ya, untuk menghitung asetnya kan? Nah jika aset perusahaan tidak cukup untuk melunasi hutang itu bagaimana Pak? Apa aset pribadi juga kena atau ada yang diutamakan untuk dibayar krediturnya? Gitu. Oke, begini. Terima kasih. Kalau seorang debitor, saya asumsikan debitornya adalah PT ya, asumsikan begini. Kalau dia pilot, maka biasanya akan ditunjuk seorang kurator. Kuratornya bisa kalau swasta, bisa BHP, BHP peninggalan. Nah biasanya dalam praktek, itu ketika masuk mona pilot, itu tidak permohonan itu sudah ditunjuk siapa akan menjadi kuratornya. Oke, karena dia mona pilot, maka dia bukan urusannya mona pilot, itu akan ditunjuk siapa kuratornya, siapa wajib pengawasnya. Nah, dalam hal aset PT tidak cukup untuk membayar utang-utangnya, ya itu kan resikonya Pak. Karena apa? Pertama kan berlaku prinsip pertanggungjawaban terbatas.
Jadi kalau misalnya PT-nya ini memang udah nggak mampu lagi, dia berbayar utang dia memang sial aja lagi bisnis, mungkin karena ada 1-2 hal dia rugi, ya udah apa sisa asetnya itulah yang akan dibagikan secara berimbang dan proporsional kepada para kreditornya. Siapa yang mengerjakan itu? Kurator yang mengerjakan. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas materi yang sudah disampaikan kali ini, dan kiranya materi yang disampaikan memberikan manfaat bagi kita semua yang mendengar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.